Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya semuanya baik-baik dan sehat-sehat dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita sekalian untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam ayat firman Tuhan ini ada perintah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dalam ayat yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kenapa kita harus berusaha hidup damai? Kalau kita percaya bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah, maka firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ialah, siapa anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah ialah orang-orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab ia akan disebut anak-anak Allah. Jadi, Tuhan ingin kita ini membuktikan diri kepada dunia. Untuk berdamai dengan seseorang, jangan menunggu orang itu datang untuk berdamai dengan kita. Tapi kitalah yang harus mengambil inisiatif, mengupayakan, mengusahakan untuk hidup damai. Supaya dunia melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi, firman Allah berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tuhan inginkan kita menjadi pembawa damai. Dan yang kedua, dalam ayat yang kita baca tadi, kejarlah kekudusan. Kalau kita ini bersama-sama menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita harus tahu siapa Bapa kita. Bapa di surga adalah kudus, dan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab Bapamu kudus. Dan jikalau kita ini adalah anak-anak Allah, kita harus benar-benar berusaha untuk hidup kudus. Dan perlu kita sadari, jikalau kita ini tidak hidup kudus, maka seperti anak yang terhilang, pada saat dia menyadari dirinya hidup dalam dosa, pada saat dia menyadari dirinya hidup dalam kenajisan, maka dia berkata, aku tidak layak disebut sebagai anak. Sebut saja aku sebagai seorang hamba upahan. Saudara, bila kita tidak berusaha atau mengupayakan, atau kita tidak memelihara kekudusan, maka kita tidak layak sebagai anak-anak Allah. Dan kita perlu sadari, untuk kita tetap hidup kudus, untuk kita tetap memelihara kekudusan, untuk kita tetap berusaha untuk memelihara kekudusan, maka firman Tuhan berkata kepada kita dalam gambaran anak yang terhilang itu, kita harus selalu hidup di dalam pertobatan. Pada saat anak yang terhilang tadi menyadari bahwa dirinya tidak layak disebut sebagai anak, dan pada saat dia kembali bertobat, kembali kepada Bapa, maka Bapa menerima dia. Dan ayat Alkitab berkata, anak itu dipulihkan, anak itu dikuduskan. Perlu kita sadari bahwa kekudusan itu juga adalah anugerah Tuhan kepada kita. Sebab yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa menguduskan kita, hanya Tuhan saja. Dan kalau kita datang bertobat, maka Allah mengampuni dan menyucikan kita dari dosa, dan Tuhan tetap memberikan kekudusan kepada kita. Dan setelah kita terima anugerah, yang ketiga, Tuhan berkata, jagalah supaya kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan ini. Jangan sampai kita keluar dari anugerah Tuhan.
Berarti kita harus tetap menjadi pembawa damai. Berarti kita harus memelihara kekudusan dan kehidupan kita. Sebab kalau tidak, maka akan ada potensi untuk kita melupakan anugerah Allah ini. Jangan ada orang yang menjauhkan diri dari anugerah Tuhan. Jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sebab kalau kita sudah jauh dari kasih karunia Allah, ayat Alkitab berkata, maka akan timbul akar pahit. Kita akan mendatangkan kerusuhan, bukannya kedamaian, kerusuhan. Bahkan kita juga akan mencemarkan banyak orang. Oleh karena kita tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang dunia mau, mengikuti apa yang setan mau, mengikuti apa yang hawa nafsu mau, atau kedagingan mau. Dan kalau kita tidak cepat bertobat, jangan sampai kita seperti Esau. Dalam ayat selanjutnya diceritakan tentang Esau yang menjual hak kesulungan, menjual anugerah, meremehkan kasih karunia. Dan akhirnya dia tidak menerima berkat, sekalipun mencarinya dengan air mata. Jangan terlambat, saudara. Tetapi mari kita bersama-sama benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi pembawa damai, hidup dalam kekudusan, dan tetap di dalam anugerah Tuhan, tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.